Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnika Binus Salsabila dengan NIM 2510202077 dari kelas BKIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling, yaitu konsep bimbingan konseling Islam. Nah, untuk konseling Islam itu sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang dimana pada saat itu para sahabat-sahabat saat memiliki suatu masalah, maka ia akan datang kepada Rasulullah, kemudian melakukan dialog secara hangat dengan Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu akan memberikan nasihat misalnya, atau juga memberi penghayatan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu merupakan contoh-contohnya. Nah, juga pada saat itu Rasulullah bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang dialami oleh para sahabatnya. Nah, adapun pengertian dari bimbingan konseling Islam itu yaitu upaya membantu individu untuk belajar mengembangkan fitrahnya dan mengembalikan ia kepada fitrahnya sebagai manusia dengan cara memberdayakan iman, akal, serta kemampuan yang dimilikinya yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk mempelajari tuntunannya yang sesuai dengan syariat. Adapun tujuan dari bimbingan konseling Islam yaitu bisa membantu individu untuk menyadari dan mengembalikan fitrahnya ia sebagai manusia secara optimal. Nah, fitrah manusia dalam konseling dalam Islam itu tidak bisa terpisahkan dari proses penciptaan manusia. Fitrahnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci dan juga cenderung kepada kebaikan sesuai dengan hadis Rasul, yaitu kullu mauludin yuladu al fitrah, yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau cenderung kepada kebaikan. Nah, adapun pedoman dari bimbingan konseling Islam itu sendiri yaitu ada dua, Al-Quran dan hadis. Nah, meskipun sumbernya hanya dari Al-Quran dan hadis, tetapi konseling Islam itu tidak menutup kemungkinan untuk membiarkan sumber-sumber lain, tapi dia juga menyesuaikan dengan kondisinya saat ini. Nah, Islam itu memandang pribadi yang sehat dan pribadi yang sakit tentu berbeda. Nah, misalnya untuk pribadi yang sehat itu individu yang dapat menselaraskan dan konsisten dengan fitrahnya sebagai manusia. Ia tahu bagaimana fitrahnya, bagaimana ia harus menjadi manusia sesuai dengan fitrahnya. Kemudian pribadi yang sehat itu dapat atau mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sedangkan pribadi yang yang sakit menurut Islam itu yang pertama menyimpang dari fitrahnya. Manusia yang menyimpang dari fitrahnya itu bisa dikatakan tidak sehat. Nah, juga pribadi yang memang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang dimana itu merupakan dirinya individu itu selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, adapun asas dari bimbingan konseling Islam itu sendiri, yang pertama ada asas ketauhidan, kemudian ada asas lillahi ta'ala, ada asas fitrah, asas kebahagiaan dunia akhirat, asas kesatuan jasmani dan rohani, ada asas akhlakul karimah, asas keteladanan, asas profesional, asas kasih sayang, asas kesadaran, asas kerahasiaan, asas saling menghargai dan menghormati, asas musyawarah, asas keadilan, asas eksistensi individu, asas makhluk sosial, asas bimbingan seumur hidup. Nah, dari ke-18 asas dari bimbingan konseling Islam itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Nah, misal dari asas fitrah. Nah, hal yang harus diterapkan dalam bimbingan konseling Islam itu yaitu mengenali dan mengembalikan fitrah si individu atau fitrah si konseli
yaitu bahwa dia itu sebagai manusia itu harus bagaimana. Nah, dan juga ada asas akhlakul karimah. Nah, di mana konselor itu diharapkan dapat membantu mengubah perilaku si konseli sesuai dengan akhlak yang terpuji. Nah, adapun teknik-teknik dalam konseling Islam, di sini saya juga akan menyebutkan banyak dan nanti saya akan menerangkan hanya beberapa saja. Oke, di sini ada teknik mau'izah hasanah atau teknik mau'izah hasanah ini merupakan nasihat yang baik di mana konselor memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada konselinya. Kemudian ada tadabur ayat Al-Quran. Nah, di mana konselor itu memberikan makna-makna atau isi-isi dari Al-Quran, tapi bukan hanya Al-Quran saja, dari hadis pun sama. Jadi penghayatan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian ada muhasabah atau refleksi diri. Nah, di mana muhasabah ini merupakan suatu konsep dalam konseling Islam untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi dari keimanan, kemudian bagaimana ia melakukan kebaikan ataupun keburukan, misalnya dari perbuatan yang ia lakukan dalam satu hari. Nah, itu maka dengan bermuhasabah itu diharapkan si konseli dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, apa yang telah ia lakukan. Kemudian ada zikir dan doa terarah. Nah, untuk zikir itu mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan zikir dan doa terarah. Kemudian ada konseling rasional Al-Quran, kemudian ada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, di mana ini tuh penyucian dari penyakit batin. Misalnya kita menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, ataupun dendam yang memang itu merupakan penyakit yang berasal dari batin kita. Nah, ada kemudian teknik konseling Islam selanjutnya yaitu problem solving. Nah, Islam itu sendiri dalam problem solving yang pertama dalam pemecahan masalah itu biasanya ada konsep tabayun, yaitu mencari kebenaran. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi saja, dari beberapa sisi kita harus melihat bagaimana mengapa masalah itu terjadi. Kemudian ada modeling akhlak atau keteladanan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Kemudian teknik konseling selanjutnya yaitu storytelling nabawi atau memberikan hikmah-hikmah yang telah terjadi pada zaman Nabi dahulu kala kepada konseli agar konseli itu merefleksikan. Nah, kemudian ada konseling integratif Islam. Nah, di mana yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Nah, itu merupakan teknik-teknik yang ada pada konseling Islam. Nah, untuk bidang kajian dari bimbingan konseling Islam itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ada nafsiyah. Nafsiyah itu bidang kajian konseling Islam yang berkaitan dengan kondisi jiwa. Nah, kondisi jiwa, kemudian batin, kemudian psikologis. Nah, di sini tuh harus sesuai dengan perspektif Islam. Misalnya seseorang yang sedang merasa overthinking, seseorang yang memang merasa Nah, itu tuh biasanya dilakukannya itu dengan teknik nasihat, mau'izah hasanah. Nah, kemudian ada bidang kajian fardiyah. Bidang kajian fardiyah ini berkaitan dengan karakter individu. Jadi
seperti yang telah disebutkan di awal, konseling Islam itu tidak hanya berfokus pada psikologi saja, tetapi bagaimana emosional, moral. Nah, itu bukan dipelajari apa ya? Ada juga dalam bimbingan konseling Islam. Nah, misalnya kita sebagai remaja yang memang belum menemukan jati diri atau selalu merasa kurang percaya diri, itu bisa dilakukan dengan teknik motivasi, pemberian motivasi atau pembiasaan ibadah misalnya. Nah, kemudian untuk bidang kajian bimbingan konseling Islam yang ketiga itu bidang kajian fiqh. Nah, di mana ini tuh berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan. Nah, dalam Islam itu kan tidak hanya mengatur bagaimana kita sebagai manusia berhubungan dengan Tuhan saja, tetapi bagaimana kita sebagai manusia berhubungan dengan manusia yang lain. Nah, di sini itu misalnya seseorang yang memang sulit untuk beradaptasi di lingkungan yang baru itu bisa kita berikan teknik konseling Islamnya itu dengan misalnya membimbing atau membimbing untuk memiliki lingkungan yang baik atau misalnya menyuruh untuk apa ya, memilih lingkungan yang baik yang harus si konseli itu miliki. Oke, nah jadi dari bimbingan konseling Islam itu sendiri tidak hanya fokus pada psikologi saja, tetapi fokus pada aspek-aspek lainnya seperti spiritual, moral, emosional. Nah, diharapkan dari adanya konseling Islam ini bisa membantu seseorang menjadi pribadi yang beriman dan juga matang. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang telah saya lakukan. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.